Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Saputra dari kelas 1 TB4 dengan NIM 9420250092. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas agama yaitu UTS. Jadi untuk soal yang pertama yaitu jelaskan sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Jadi secara psikologis manusia pada dasarnya adalah makhluk yang saling bertuhan. Jadi atau teogenetis, meskipun dalam kenyataannya terdapat manusia yang bersikap teis ateis. Kondisi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan sosial, bahwa manusia ini batin terhadap nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, pembelajaran PAI di perguruan tinggi sangat diperlukan untuk membimbing mahasiswa ke jalan yang dikatakan bisa jalan yang benar dan memiliki arah hidup serta keseimbangan antara akal dan histeris dan spiritualitas. Secara sosial budaya masyarakat muslim Indonesia terbagi ke dalam subkultur santri dan muslim non santri. Perbedaan latar belakang pemahaman keagamaan tersebut menuntut adanya pembelajaran PAI di perguruan tinggi sebagai sarana penguatan nilai Islam dan pembentukan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Secara yuridis, penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi memiliki dasar hukum yang kuat antara lain Pancasila, Undang-Undang 1945 hasil amandemen UU nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Untuk yang kedua, yaitu jelaskan secara lugawi atau etimologis dalam Islam dan menjelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Secara lugawi, kata Islam berasal dari 3 akar kata, yaitu aslama yang berarti berserah diri atau tunduk patuh. Islam berarti selamat. Ketiga, makna tersebut menggambarkan Islam sebagai ajaran yang membawa ketundukan, kedamaian, dan keselamatan. Secara terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup melalui ajaran, bimbingan, dan teladan Rasulullah. Untuk yang ketiga yaitu apa yang dimaksud al-umuru bimakasidiha al-yakinu la yuzalu bishisyak al-masyaqqatu tajlibut tasyir ad-dahararu yuzalu dan al-datu mukhamah. Al-umuru bimakasidiha berarti setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Amal yang dilakukan harus didasari niat ikhlas karena Allah agar bernilai ibadah. Al-yakinu la yuzalu bisyak berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Sesuatu yang telah diyakini tetap berlaku sampai ada bukti yang jelas membatalkannya. Al-masyaqqatu tajlibut tasyir berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini melahirkan keringanan atau ruksa dalam ibadah ketika seseorang mengalami kesulitan. Dan ad-dahru yuzalu berarti kemudaratan harus dihilangkan demi menjaga kemaslahatan manusia. Al-datu mukhamah berarti adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk yang keempat yaitu jelaskan Gunawan tentang spiritual. Menurut Gunawan, spiritualitas adalah energi batin dalam diri manusia yang menimbulkan rasa damai. Diri manusia yang menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan yang mendalam menjalani kehidupan. Untuk nomor 5 yaitu apa yang ditawarkan oleh Syed Hossein Nasr sebagai terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia. Syed Hossein Nasr menawarkan tasawuf sebagai terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Tasawuf dianggap mampu menjawab kegersangan batin dan krisis spiritual akibat kehidupan yang terlalu materialistis. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah keadaan jiwa yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa paksaan, serta dilakukan dengan perasaan senang. Yang ketujuh yaitu dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa asada terbagi 2. Jadi menurut Al-Ghazali, kebahagiaan terbagi menjadi kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan majazi. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan akhirat yang dicapai melalui imam, ilmu, dan amal. Kebahagiaan majali adalah kebahagiaan duniawi yang dapat dirasakan oleh semua orang. Nomor 8 yaitu menurut Ibn Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Nah, menurut Ibn
Arabi, manusia terbagi menjadi insan kamil dan manusia setengah monster. Insan kamil adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan spiritual, sedangkan manusia setengah monster adalah manusia yang masih dikuasai sifat-sifat rendah namun masih dalam proses perbaikan diri. Yang kesembilan yaitu yang kesembilan, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama sufi sebutkan ya. Jadi nafsu amarah mendorong manusia pada perbuatan buruk. Nafsu lawamah mulai menyadari kesalahan namun masih labil. Nafsu mulhimah mendorong pada perbuatan baik dan kesederhanaan. Nafsu mutaimah adalah jiwa yang tenang dan taat. Nafsu radiyah adalah jiwa yang ridho dan ikhlas. Nafsu mardiyah adalah jiwa yang diridhoi Allah. Nafsu kamilah adalah tingkat kesempurnaan spiritual tinggi. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan tujuan Al-Quran diturunkan menurut Yusuf Qaradawi. Paradigma Al-Quran adalah cara pandang Al-Quran dalam mengarahkan kehidupan manusia. Menurut Yusuf Qaradawi, Al-Quran diturunkan untuk meluruskan akidah, meneguhkan martabat manusia, mengarahkan ibadah yang benar, menyucikan rohani, membangun keluarga sakinah, membentuk umat sebagai saksi kemanusiaan, serta mendorong manusia untuk saling menolong. Baik, itu saja tugas UTS untuk agama hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.